Oke, apa itu front office? Front office itu adalah departemen yang bertugas dan bertanggung jawab atas segala keperluan dan kenyamanan tamu mulai dari awal pemesanan hotel, check-in, saat menginap hingga check-out. Jadi sudah jelas kita yang di front office itu adalah garda terdepan atau first impression-nya tamu. Kesan pertama tamu terhadap hotel itu adalah kuncinya di front office. Jadi kalau kita yang di front office itu gagal dalam menampilkan kesan atau memberikan kesan yang nyaman terhadap tamu, maka bisa jadi itu akan berdampak ke departemen yang lain atau ke section yang lain. Untuk front office sendiri di sectionnya itu ada beberapa. Jadi yang pertama ada guest service agent. Kalau kalian pernah tahu atau lebih familiarnya adalah resepsionis. Yang kedua ada guest relation officer atau GRO. Cuma sekarang kita sudah berganti nama menjadi guest experience. Untuk GRO sendiri, beliau adalah tugasnya menghandle semua tamu check-in VVIP atau VIP. Jadi khusus handle tamu VIP, kita serahkan semua di tim GRO. Jadi tugasnya GRO hampir sama dengan guest service agent, cuman dia lebih relasi terhadap tamu-tamu VIP. Jadi semua tentang VIP, mereka yang menghandle mulai dari treatment VIP, welcome tamu VIP, hingga proses check-out, semua dengan tim GRO. Yang ketiga ada reservation agent, di mana tugas seorang reservation agent adalah menerima semua bookingan tamu melalui website, OTA, email. Yang paling update yang sekarang adalah by WA juga kita bisa terima. Mereka semua memastikan bahwa bookingan tamu sudah sesuai dengan apa yang mereka requestkan atau apa yang mereka inginkan. Yang selanjutnya adalah telepon operator. Telepon operator ini juga penting karena ini sentral semua pusat informasi tentang hotel. Ya, jadi kalau kalian pernah tahu atau mungkin kalian sudah familiar dengan telepon operator, tugasnya itu memang kesannya hanya duduk di depan komputer dan mengangkat telepon, tutup telepon. Cuman mereka juga berperan penting dalam hotel karena semua pusat informasi segala sesuatunya dari mereka, mulai dari transfer telepon, pick up reservasi pun juga mereka bisa. Yang terakhir di front office sectionnya adalah bellboy. Sudah ada yang pernah tahu bellboy? Jadi bellboy ini tugasnya adalah membantu para tamu untuk membawakan barang ke kamar. Tidak hanya barang aja yang bisa kita bantu, semua yang berhubungan dengan tamu pasti akan kita bantu. Sebelum kita melangkah nanti ke proses check-in, yang pertama harus kalian perhatikan adalah grooming. Sudah pernah diajari tentang grooming? Ya, yang ini saya ulas sedikit aja. Yang pertama adalah uniform yang dipakai harus bersih dan rapi. Ya. Yang kedua, buat cowok tidak berjenggot dan berkumis. Jadi dipastikan sebelum kalian berangkat bekerja atau in charge di section kalian masing-masing, pastikan semuanya sudah bersih, ya, tidak berkumis, tidak berjenggot. Yang ketiga, sepatu yang bersih, ya. Jadi ketika in charge, sepatu sudah posisi disemir hitam. Kaos kaki pun nanti waktu training adalah warna hitam. Yang keempat adalah name tag seperti yang kalian pakai sekarang. Itu sangat penting, ya, karena itu adalah identitas kalian pada waktu bekerja. Yang kelima ada rambut rapi, ya, dipastikan rambut tidak panjang. Kalau yang cowok memakai gel atau yang sekarang dipakai pomade, ya. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah no body odor. Ada yang tahu no body odor? Ada yang tahu?
tidak boleh bau badan. Jadi buat cewek, cowok semua wajib menggunakan deodoran atau parfum. Ya, kalau kalian sudah rapi, ya sepatunya sudah kinclong, yang perlu diperhatikan terakhir adalah bau badan. Kalau kalian sudah cantik, wangi, ya kan, itu buat tamu juga kesan yang baik. Mas dulu. Nah, ini contoh untuk standar grooming di Hotel Mercury Surabaya dan Miramar. Ini contohnya di tim Bellboy dan GRU ini. Ya, jadi untuk yang cewek sudah pastikan rambutnya cepol ya, cepol. Kalau yang cowok itu tadi, ya, rapi rambutnya, akhirnya rambut juga. Okay, next. Untuk rule and regulation, saya jelaskan juga karena ini berlaku di semua departemen. Ya, itu yang pertama, standby di section kalian masing-masing sebelum ya, masing-masing 15 menit sebelum jam kerja kalian. Kalau kalian masih jam 7, jam 8, otomatis 15 menit sebelumnya kalian sudah harus standby di section kalian masing-masing. Fungsinya apa? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang tahu? Ada yang mau bantu jawab? Fungsinya 15 menit sebelum jam kerja kalian harus sudah standby. Prepare. Ya, jadi kalian harus prepare, kalian harus pastikan kalian datang, kalian di loker dan sudah tancap nih, yang cewek, yang cowok juga. Kita sudah masuk di section kalian sebelum kalian melakukan pekerjaan, kalian harus pastikan itu semua sudah sesuai dengan standar. Yang kedua, membawa peralatan kerja sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, jadi nanti tidak ada yang namanya sudah icas, namanya pinjam pulpen, masih pinjam peralatan kerja yang lain. Itu akan menghambat produktivitas kalian bekerja. Yang ketiga, pastikan area kerja kalian bersih sebelum bekerja, dan pastikan area kerja kalian bersih setelah kalian bekerja. Ya, kalau bahasa Jawanya itu adalah clean as you. Ya, jadi sebelum kalian menyelesaikan pekerjaan itu area kalian harus bersih. Ya, kalau di front office sendiri, pertama kali datang adalah membaca logbook sebelum memulai bekerja agar mengetahui segala informasi yang terjadi di hotel dan di front office. Contoh adalah promo, event, dan apa yang harus di follow up atau apa yang harus ditindaklanjuti. Ya, jadi jangan sampai nanti kalian yang di sini, kalian contoh di restoran, tapi kalian tidak tahu apa yang event yang sedang terjadi di hotel kalian. Ya, karena tamu itu kan tanyanya random. Ya, mungkin datang ke front office, mungkin nanti waktu berinvestasi datang ke FD, ke restoran, akan coba tanya-tanya event apa yang sedang berjalan di hotel kalian. Ya, jadi mending kalian datang 15 menit sebelum kerja. Make sure product knowledge kalian sudah oke. Kalau kalian product knowledge sudah paham, kalian icas pun juga pasti akan tenang, tidak takut ditanyain tamu. Ya, itu fungsinya kalian harus paham product knowledge. Kalau kalian tidak paham, itu kan misalkan kalian, ya, product knowledge di hotel itu kan enggak banyak. Yang ditanyakan tamu kan juga tidak mungkin yang aneh-aneh. Yang ditanyakan tamu ya seputaran hotel. Karena mungkin tamu itu akan tanya, bupatinya mana? Bupatinya ini siapa? Mungkin juga presidennya negara ini siapa? Mungkin juga kan. Yang ditanya juga seputaran hotel. Jadi pastikan kalian harus paham semua tentang product knowledge-nya hotel. Cek.
name greeting. Greet them by name if we know them. Tahu maksudnya? Dibantu? Ada yang bisa berjelaskan? Nama saya Nurani Gita, dan itu tadi artinya menyapa mereka dengan nama jika kita mengenal mereka. Jawabannya tepat sekali ya. Ada yang tahu? Kenapa kita harus menyapa tamu jika kita sudah kenal sama tamunya dengan menggunakan nama? Ada yang tahu? Perkenalkan, nama saya Alicia Sarah. Itu jawabannya karena untuk pendekatan antara tamu dengan apa yang pokoknya pendekatan dengan tamu. Betul jawabannya. Cuman saya sempurnakan adalah fungsinya sendiri adalah biar tamu itu merasa seperti di rumah. Ya, kalau kita sudah kenal sama tamunya, kita sudah paham atau kita sudah kenal dengan beliaunya, kita sudah familiar dengan beliaunya, dan kita greet-nya harus dengan nama beliaunya. Ya, jadi biar kita meninggalkan kesan yang apa? Ramah terhadap tamu, biar tamu juga merasa dihargai. Ya, jadi tamu kalau sudah kita tahu namanya, kita greeting by name, itu nanti tamu juga responnya pasti akan berbeda. Next one. Yang kedua adalah offering help. Ask them what we can help. Ya. Jadi yang kita lakukan atau step selanjutnya adalah menawarkan bantuan. Yang kita lakukan di front office adalah setelah kita greeting, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Universitas Surabaya. Ada yang bisa kami bantu? Apa ada yang bisa saya bantu? Tidak ada masalah. Next. Yang ketiga adalah ask for booking name and source of booking to minimize wrong name or reservation. Ya, jadi kita harus menanyakan pembookingan atau pemesanan beliau menggunakan atau dengan source-nya apa? Contoh dari OTA kah, dari company kah, atau baik individual. Fungsinya apa? Untuk meminimalisir kesalahan pada waktu proses check-in. Karena di Indonesia sendiri itu kan contoh nama Agus itu kan hanya satu orang aja. Bisa jadi, oh kenapa Agus kenal semua? Ada masalah sama nama Agus? Hah? Yang salah? Atau dari namanya Agus semua? Ya, jadi fungsinya itu untuk meminimalisir. Karena ini sering kejadian ya, ada dua nama orang yang sama, cuma beda di nama belakangnya aja. Dengan tipe bookingnya atau source bookingnya berbeda. Maka dari itu kita di front office tugas kita adalah memastikan tamu yang datang itu sesuai, atau tamu yang check-in itu sesuai dengan pemesanan atau sesuai dengan bookingan. Next. Yang keempat adalah explain the reservation. Ya, jadi kita jelaskan ulang pesanan beliau. Kalau kalian sudah menemukan nama yang sesuai, kalian harus menjelaskan. Ya, tanggal stay-nya beliau, lama masa tinggalnya beliau, tipe kamarnya, request-nya beliau bookingnya dari mana dan pembayarnya pakai apa. Contoh ini dari kamu OTA atau travel agent. Setelah kita tanyakan namanya sesuai, baik Pak Agus, saya pakai nama Agus lagi ya? Ya. Baik Pak Agus, untuk reservasinya sendiri kita 17 Desember. Stay selama 3 malam dengan tipe kamar klasik seperti room. Untuk requestnya non smoking room. Pembukingan dari travel agent.
Jadi pembayaran sudah langsung dengan travel agent. Ya, fungsinya kita konfirmasi lakukan sekali lagi menghindari double booking atau double check-in dengan nama yang sama. Itu fungsinya. Yang kelima adalah please ask if they have stayed at our hotel before. Ask for an ID card if you need it to minimize double profile. Ya, jadi ketika kita sudah double konfirmasi ke beliaunya, langsung ditanyakan, Pak Agus, mohon maaf sebelumnya apakah sudah pernah stay di Hotel Mercure Surabaya? Kalau sudah, maaf, kita cuma butuh KTP aja konfirmasi data, apakah datanya masih sama atau ada perubahan. Itu kalau tamu yang sudah pernah menginap. Kalau belum pernah menginap, langsung aja apa? Oh baik Pak Agus, ingin bantu ID, bisa KTP atau SIM. Yang keenam adalah print the registration form and please ask the guests to fill in their email, phone number, and signature. Jadi wajib ya kalau kita di front office dan check-in itu ada 3 poin penting yang tidak boleh dilewatkan, yaitu tanda tangan, nomor telepon, dan alamat email. Ya. Yang sering terjadi adalah tamu banyak yang tidak mau memberikan alamat email karena takutnya di spam. Ya, kita jelaskan aja bahwa memang email yang diberikan untuk keperluan dari SOP check-in. Fungsinya adalah banyak ya. Kalau untuk email, nomor telepon, dan tanda tangan itu adalah validasi untuk kita yang di front office atau yang di hotel bahwa tamu tersebut telah sepakat atau benar-benar sudah menginap di hotel kita. Ya, itu kenapa nomor telepon, email, dan tanda tangan itu penting. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, pada saat melakukan proses registrasi, jadi KTP jangan dikembalikan dulu. Ya, next. Yang ketujuh yang diterapkan kalau tamu tersebut dari individual atau company profile yang dibagikan pembayaran ke personal adalah please as the payment whether by cash or card. Ya, jadi setelah kita melakukan semua prosedur yang 1 sampai 6, yang ketujuh adalah kita tanyakan masalah pembayaran. Bapak Ibu bisa dibantu untuk pembayaran kamarnya, bisa menggunakan cash, debit, credit card, atau yang terupdate sekarang ada kris. Ya, jadi setelah kalian melakukan semuanya, baru kartu debit atau kredit cardnya dikembalikan bersamaan dengan ID-nya. Fungsinya apa? KTP kita tahan dulu, karena kalau tamunya menggunakan kredit card, kita harus pastikan juga nama yang tertera di kredit card itu harus sama dengan KTP. Kalau namanya sudah beda, polisinya adalah kita harus menanyakan ke tamu, Bapak, mohon maaf, itu kredit cardnya berbeda dengan KTP Bapak. Event itu yang baik itu beliaunya bilang, ini kartu kredit istri saja. Secara polisi kita tidak boleh berproses, kecuali beliaunya atau istrinya juga ikut datang. Ya, itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga. Next, please ask guests whether they have joined all member or not. Nah, ini khusus di hotel jaringan Accor ya. Jadi setelah kita melakukan semua proses registrasi, kita harus menanyakan apakah beliau sudah join atau tergabung dengan member all atau Accor Plus. Ini tadi sudah dijelaskan sama Mas Rizky ya, terkait member.
Nah, karena di akun sendiri nanti akan ada diskon yang berbeda. Next. Give the key card and explain the facilities. Don't mention the number for only. Ya, jadi ketika kalian sudah melakukan semuanya, kalian berikan kunci kamarnya, kalian harus explain hal-hal yang dibutuhkan oleh tamu saja. Contoh, jam breakfast, kalau orangnya include breakfast, setelah itu password wifi, ya, setelah itu akses lift, fasilitas resto atau F&B, fasilitas spa dan gym, fasilitas pool, ya, dan yang nggak kalah penting adalah fasilitas business center. Itu juga penting bagi kalian. Kalian harus menjelaskan itu semua. Jadi biar kesannya kita, kalau kalian cepat-cepat, ya Pak Is, pokoknya kasih aja, orangnya masuk. Nanti bayarnya ujung-ujungnya telepon dari kamar. Ya, karena itu, karena kejadian juga kita miss di situ dan menjelaskan tentang fasilitas, akhirnya tamunya telepon dari kamar dan komen. Kenapa saya tidak dijelaskan? Kenapa saya harus tanya? Ya, kesannya memang itu sepele ya. Alah, mungkin tamunya juga ada butuh. Tapi itu bisa jadi dampak yang jelek juga buat hotel. Karena sekarang itu bahaya ya, karena sosmed itu kan juga tajam. Sosmed itu yang penting. Dan ketika kalian memberikan kunci adalah hanya menyebutkan lantainya, jangan disebutkan nomor kamarnya. Ada bisa dijelaskan kenapa? Ya nanti dilacak mungkin bisa ketahuan sama yang lain. Jadi kenapa kita tidak boleh mention nomor kamarnya, hanya boleh mention floornya atau lantainya adalah untuk menghindari ya ada tamu skipper di hotel kita atau tamu yang ya tidak punya niat baik lah ya. Karena bahayanya adalah kalau kita ngasih tahu nomor kamarnya di saat tamu menerima kunci, hanya kalau ada orang lain dengar, kalau kita tidak menjalankan prosedur, karena setiap tamu yang minta akses atau minta kunci double, itu SOP-nya juga jelas atau ada. Wajib menyebutkan nama, nomor telepon, itu wajib. Kalau nama nomor telepon sudah tidak sesuai, kita tidak bisa kasih kunci kamarnya. Even ada tamu dari luar pun bilang saya temannya, atau kita harus protesi tamunya di kamar, info ke beliau di kamar, Pak, Ibu, maaf ada tamunya atas tamu ini, bolehkah kita bantu? Oh, jangan, saya tidak kenal. Jadi kita tidak dianjurkan untuk mengantarkan tamunya ke kamar. Ya, meskipun tamu, iya tapi saya kenal. Bapak Ibu, maaf. Kalau Bapak berkenan, apa mungkin ada nomor teleponnya, bisa dihubungi tamunya. Ya, karena di hotel itu tugas dan tanggung jawab kita yang ada di front office itu menjaga privasi tamu. Jadi kita semua di sini segala sesuatunya itu ada SOP-nya. Nah, asal terus kawaki antar aja ke kamar, apa ini semua ada SOP-nya. Next. Sebelumnya yang nomor 10 adalah explain the hotel regulation. Ya, ini dulu sempat kita terapkan karena kita di kamar atau di akor kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya. Kita sudah tidak menggunakan semua suka sebagai Indonesia berbahan plastik
Jadi semua sudah berbahan yang bisa di reduce atau yang bisa di recycle. Ya, cuman di aircraft sendiri untuk di kamar, untuk mineral water kita sudah menggunakan mineral water botol tapi yang kaca. Next, offering help and last relief. Ini juga hal penting. Ketika semua kita sudah jelaskan, terakhir adalah apa ibu? Apa ada yang bisa saya bantu kembali atau ada yang bisa saya bantu lagi? Kalau sudah tidak ada, kalau ibu membutuhkan sesuatu, bisa tekan angka 0 atau 2. Kalian boleh mention sama kalian. Bisa tekan angka 2 dengan saya, Fus dengan saya, Rizky atau dengan saya, Ando. Ya, satu, selamat sore ibu, selamat beristirahat. Jangan lupa kelas kritik itu juga bagian yang penting dari pesan yang kita tinggalkan untuk kamu. Next. Ini tugasnya GRO. Make sure we deliver the service. All the guests in the room to make sure they are happy to stay with us. Ya, ini khusus untuk tamu VIP. Ketika beliaunya sudah masuk kamar, kita akan koreksi ke kamarnya, dan ini adalah job desk-nya GRO. Bahwa memastikan yang beliau dapatkan atau yang kamu dapatkan sudah sesuai dengan yang beliau inginkan. Contoh, karena ada tamu kan beberapa, saya minta desain mineral waternya ada 4, saya minta ada sajadah, ya speaker minta kamar itu ada masalah. Ya, karena itu bagian dari servis kita terhadap tamu. Jadi kita harus memastikan tamu tersebut nyaman selama stay di hotel kita. Jadi bukan tugas front office bukan hanya check-in, selesai, disitu bukan tanggung jawab FO, nanti check out, selesai, itu bukan tanggung jawab FO. Nah, karena nanti di saat biayanya check out pun, kita mempunyai peranan terakhir, yaitu kita meminta tamu-tamu tersebut untuk memberikan review terhadap hotel kita. Bisa waktu check out, bisa waktu breakfast atau sarapan pagi. Itu yang dilakukan oleh tim F&B dan GRO atau guest experience. Ya, jadi memang front office memang kesannya hanya berdiri ya. Berdiri ya, di FO cuma berdiri aja. Nah, semua di hotel itu kita mempunyai peranan penting. Next. Oke, sekian dari front office. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang front office. Tapi untuk informasi aja ya, basic saya sendiri adalah bukan dari front office dulunya. Ya, ini buat motivasi aja, sekilas info ya. Jadi pertama kali saya bekerja di hotel, saya sebagai seorang steward. Ada yang tahu steward? Apa? Departemen atau section yang bertugas itu mencuci piring. Ya, semua kategoris ya, semua peralatan F&B lah di hotel. Itu dulu pekerjaan saya pertama kali. Loh, kok bisa Pak sampai sekarang posisinya di saat ini? Ya, itu tadi. Kalau kita mau, kita berusaha, semuanya pasti bisa. Sama, saya juga saat ini memang saya sedang berkuliah, cuman di posisi yang sekarang ini yang saya dapatkan adalah terakhir pendidikan saya hanya SMK. Ya, makanya itu saya suka yang memberi motivasi atau memberi presentasi terhadap SMK karena ya ini SMK itu bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kalau kalian punya kemauan, kalian niat, semua pasti bisa. Ya, sekian dari saya. Saya mewakili front office. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Bos dulu, Bapak Bos. Ini Bapak Bos, panggilnya.
Iya keren banget. Tuh tadi juga dapat motivasi ya dari Pak Rufus ya. Pak Rufus dulu mengawali karirnya dari apa? Itu kan cuci piringnya. Jadi di hotel itu kita nggak boleh underestimate sama siapapun. Kita tahu setiap orang punya kemampuan, setiap orang punya bakat ya kan. Mas Rufus kalau di tempat kerja pakai kemeja rapi, pakai jas ya kan. Keren lah istilah kata menghandle tamu-tamu VIP, tamu-tamunya Pak Rufus itu diamond member ya. Setara istilah kata kalau di luar itu sudah levelnya crazy rich banget ya kan yang dihandle Pak Rufus di sini kan. Nah, tapi kalau di luar Pak Rufus kalian nongkrong sama Pak Rufus itu tangannya kan kiri full tante Pak Rufus kayak preman ya kan. Iya serius beneran. Jadi hotel ini kita nggak pernah underestimate. Jadi yang dicari di industri atau di lapangan orang-orang seperti Pak Rufus. Kenapa? Beda. Kalau kena komplain orang yang lembek banget, ya dia kan jatuh gitu. Tapi kalau orang-orang setegar Pak Rufus, sekeras Pak Rufus pernah menjalani kehidupannya keras, kenapa dia kan santai ya kan, dihadapi dengan penuh ketenangan, dengan kejentalannya, dengan keberaniannya, ya kan. Jadi buat teman-teman yang istilah kata nggak jago nih di mata pelajaran, jangan khawatir. Hotel itu tempat baik kok, kita nggak akan melihat nilai